Baik, sebelumnya kami akan menjelaskan tentang statistika. Statistika adalah sebuah ilmu yang mempelajari bagaimana cara merencanakan, mengumpulkan, menganalisis, lalu menginterpretasikan, dan akhirnya mempresentasikan data. Singkatnya, statistika adalah ilmu yang bersangkutan dengan suatu data. Istilah statistika berbeda dengan statistik. Statistika pada umumnya bekerja dengan memakai data numerik yang dimana adalah hasil cacahan maupun hasil pengukuran yang dilakukan dengan menggunakan data kategorik yang diklasifikasikan menurut sebuah kriteria tertentu. Korelasi di dalam ilmu statistika merupakan hubungan antara dua variabel atau lebih. Dua variabel yang saling berkaitan satu sama lain disebut dengan korelasi bivariat. Sementara hubungan antara lebih dari dua variabel disebut korelasi multivariat. Ada dua macam statistika, yaitu statistika deskriptif dan statistika inferensial. Pengklasifikasian menjadi statistika deskriptif dan statistika inferensi dilakukan berdasarkan aktivitas yang dilakukan. Statistika deskriptif berkenaan dengan deskripsi data, misalnya dari menghitung rata-rata dan varians dari data mentah, mendeskripsikan menggunakan tabel-tabel atau grafik sehingga data mentah lebih mudah dibaca dan lebih bermakna, sedangkan statistika inferensial lebih dari itu, misalnya melakukan pengujian hipotesis, melakukan prediksi, observasi masa depan, atau membuat model regresi. Baik, saya akan menjelaskan statistika berdasarkan tingkat kegunaan. Nah, di sini ada statistika terapan. Disiplin ilmu tersebut antara lain ada aktuaria atau penerapan statistika dalam bidang asuransi. Selanjutnya analisis proses dan komemetrika atau untuk analisis data kimia, analisis dan teknik kimia. Kemudian statistika kesehatan. Statistika kesehatan adalah salah satu jenis statistika terapan yang menggunakan metode statistik untuk menyelesaikan masalah kesehatan. Metode statistik terdapat dua jenis utama, yaitu eksperimen dan survei. Nah, metode statistika yang berkaitan dengan pelaksanaan suatu eksperimen dipelajari dalam rancangan percobaan atau desain eksperimen. Nah, dalam survei, data dikumpulkan dan hubungan atau korelasi antara berbagai peubah diselidiki untuk memberi gambaran terhadap objek penelitian. Nah, skala pengukuran itu ada 4 tipe skala pengukuran yang digunakan dalam statistika, yaitu skala nominal. Dan skala nominal ini adalah skala pengukuran yang menyatakan nilai ukur berdasarkan kategori atau kelompok dari suatu subjek. Kemudian ada skala ordinal. Skala ordinal ini adalah skala yang membuat kategori variabel ke dalam kelompok dan mengurutkan kategori. Lalu ada skala interval. Skala ini berupa angka kuantitatif namun tidak memiliki nilai non mutlak sehingga titik nol dapat digeser sesuka orang yang mengukur, misalnya tahun dan suhu dalam Celcius. Lalu ada skala rasio. Skala rasio ini berupa angka kuantitatif yang memiliki nilai nol mutlak dan tidak dapat digeser sesukanya, misalnya suhu dalam Kelvin, panjang, dan massa. Nah, teknik analisisnya itu ada analisis multivariat. Analisis multivariat ini berupa teknik analisis yang dilakukan pada banyak variabel penelitian sekaligus. Ada 3 macam. Yang pertama itu teknik dependent, digunakan jika variabel terikat dipengaruhi oleh variabel bebas. Kemudian teknik interdependent, ini digunakan jika semua variabel merupakan variabel bebas. Selanjutnya ada teknik struktural, ini digunakan pada variabel terikat dan variabel bebas yang memberikan pengaruh secara bersamaan. Lalu ada analisis regresi. Nah, tujuan penggunaan analisis regresi dalam statistika itu adalah untuk menentukan persamaan regresi yang dapat digunakan untuk memperkirakan nilai dari variabel terikat. Selanjutnya ada analisis komparasi. Analisis komparasi adalah pengujian parameter populasi dalam bentuk perbandingan pengujian.
Ini dilakukan melalui ukuran sampel yang juga berbentuk perbandingan. Pemanfaatan statistika oleh peneliti sosial dalam kegiatan peneliti dapat digunakan untuk 4 keperluan ada sebagai berikut. Pertama, statistika digunakan untuk menyusun, meringkas, atau menyederhanakan data yang diperoleh dari suatu penelitian sesuai dengan topik tertentu. Statistika gaya hidup kelompok profesional di perkotaan biasanya tidak hanya besar dalam jumlah respondennya, tetapi juga mencakup banyak informasi terhadap data yang diperoleh tersebut. Peneliti memerlukan cara untuk menyusun dan menyederhanakannya agar kegiatan peneliti tersebut dapat dilanjutkan. Kedua, statistika digunakan untuk membantu penelitian dalam merancang menggunakan kegiatan survei atau eksperimen yang dapat memperkecil biaya untuk mendapatkan informasi dalam jumlah tertentu. Penggunaan statistika yang kedua ini berkaitan dengan metodologi dan inferensi. Penarikan kesimpulan secara statistika. 3. Dengan pengetahuan mengenai statistika, peneliti dapat menetapkan metode yang terbaik dalam penarikan kesimpulan atau inferensi sesuai dengan teknik penarikan sampel tertentu. Dan yang keempat itu ada kegunaan statistika yang terakhir, yaitu mengukur baik tidaknya atau goodness sebuah inferensi atau penarikan kesimpulan. Artinya, statistika dalam kehidupan sehari-hari juga ditemukan dalam proses perkiraan cuaca. Data mengenai perkiraan cuaca dibuat berdasarkan fungsi statistik. Fungsi tersebut kemudian akan dibandingkan dengan kondisi cuaca saat ini, sehingga dapat diperkirakan cuaca apa yang akan terjadi dalam waktu dekat. Prediktor tidak hanya memanfaatkan data statistik dalam melakukan perkiraan cuaca. Umumnya, komset, probabilitas, serta berbagai peralatan lengkap digunakan untuk mendapatkan hasil yang akurat. Jadi, contoh lain dari penerapan statistika dalam kehidupan sehari-hari, misalnya di bidang digital marketing. Statistika terapan dapat menjadi motor utama dalam mengubah pendekatan marketing. Keberadaan big data menjadi kunci dalam menggali setiap informasi mengenai kebiasaan dan kesukaan pelanggan. Hal ini dapat digunakan sebagai cara memprediksi penjualan, fokus terhadap ketertarikan pelanggan, serta menganalisis efektivitas langkah marketing. Penggunaan data ini dapat dimanfaatkan oleh pengiklan untuk mengoptimasi jangkauan produk mereka kepada pelanggan potensial. Nah, seperti itulah contohnya. Terdapat banyak kekurangan, kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.